Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Rin di Rin B Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Kak Rin harap semua dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar lagi hari ini. Sudah siap belajar kan? Mari kita mulai. Jadi, pada video kali ini Kak Rin akan membahas tentang penjumlahan bilangan pecahan. Mungkin dari kalian masih ada yang belum paham atau masih bingung tentang cara menjumlahkan bilangan pecahan. Silahkan simak baik-baik video Kak Rin ya. Oh iya, jika kalian suka dengan video-video penjelasan Kak Rin, jangan lupa tekan tombol like dan share juga ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa terus belajar bareng Kak Rin di channel ini. Terima kasih. Penjumlahan pecahan. Jadi, untuk menjumlahkan bilangan pecahan ada beberapa cara. Kak Rin langsung beri contoh saja ya. Contoh pertama. Contoh pertama ini yaitu penjumlahan pecahan murni dengan pecahan murni. Jadi, misalkan 2/5 ditambah 3/5. Oh iya, dalam penjumlahan pecahan itu ada syaratnya loh. Syaratnya yaitu penyebut dari pecahan tersebut harus sama. Pada contoh yang pertama ini penyebutnya adalah 5. Dan juga pecahan yang kedua juga memiliki penyebut 5. Karena penyebutnya sudah sama-sama dengan 5, maka ini mudah loh, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi kita tinggal menjumlahkan 2 ditambah 3. Sedangkan penyebutnya yaitu tetap 5. 2 ditambah 3, 5 per 5. Karena pembilang dengan penyebut ini memiliki nilai yang sama, maka 5/5 sama dengan 1. Mudah kan? Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi Kak Rin ulangi lagi ya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan penyebutnya tetap 5/5. Karena pembilang dan penyebutnya sama, maka 5/5 sama dengan 1. Sekarang Kak Rin beri contoh yang kedua ya. Yang kedua ini penjumlahan pecahan murni dengan pecahan murni yang beda penyebutnya. Jadi yang pertama ada pecahan murni 4/6, kita tambahkan dengan pecahan murni 3/7. Tetapi kedua pecahan ini memiliki penyebut yang berbeda. Ingat kan tadi pesan Kak Rin, kalau penjumlahan syaratnya harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita kalikan dengan penyebut lawannya. Jadi 6 ini kita kalikan dengan 7. 6 dikali 7 untuk pecahan yang pertama. Maka pembilangnya juga 4 dikali 7, sama-sama dikalikan 7-nya. Nah, untuk pecahan yang kedua berarti 7 dikali lawannya ini 6. Jadi atasnya pembilangnya juga 3 dikali 6. Kita hitung sekarang. 4 dikali 7, 28. Per 6 dikali 7, 42. Ditambah 3 dikali 6, 18. Per 7 kali 6, 42. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 28 ditambah 18. Hasilnya adalah 46 per penyebutnya
yaitu 42. Nah, ini kan pecahan tidak murni. Karena pecahan tidak murni, kita bisa merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran dengan cara 46 dibagi 42 mendapatkan 1. Sisanya berapa? 46 kita kurangi dengan 42. Sisanya yaitu 4, kita tulis pada pembilang. Dan penyebutnya yaitu tetap 42. Bagaimana adik-adik? Mudah kan? Contoh selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan murni dengan pecahan tidak murni. Jadi pecahan murninya misalkan 8/9 ditambahkan pecahan tidak murninya 11/6. Nah, syarat dari penjumlahan yaitu kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita kalikan dengan pecahan satunya. Jadi misalkan yang ini, pecahan yang pertama penyebutnya kan 9. Kita kalikan dengan penyebut pecahan kedua yaitu 6. Jadi 9 dikali 6. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 6. 8 dikali 6. Untuk pecahan kedua juga seperti itu. Maka ini 6 kita kalikan dengan penyebut dari pecahan pertama yaitu 9. Pembilangnya juga 11 kalikan 9. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya. 8 dikali 6 sama dengan 48. 9 dikali 6 sama dengan 54. Ditambah 11 kali 9, 99. Per 6 kali 9, 54. Nah, ini teman-teman penyebutnya kan sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Jadi 48 ditambah 99. 48 ditambah 99 sama dengan 147 per 54. Nah, ini kan pecahan tidak murni. Kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran dengan cara 147 dibagi 54. Hasilnya adalah 2. Sisanya kita taruh pada pembilangnya. Jadi 147 kita kurangi dengan 2 kali 54. Hasilnya yaitu 39 per 54. Nah, contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ini penjumlahan pecahan murni dengan pecahan campuran. Pecahan murni dengan pecahan campuran. Jadi, misalkan 5/7 ditambah dengan 3 1/2. 5/7 pecahan murninya, 3 1/2 adalah pecahan campuran. Bagaimana cara kita menjumlahkannya? Perhatikan baik-baik ya. 5/7 ditambah pecahan campuran ini kita rubah terlebih dahulu ke pecahan murni atau pecahan biasa. Caranya 3 dikalikan 2 hasilnya 6 ditambah 1. Kak Rin tulis caranya ya. 3 dikali 2 ditambah 1 per penyebutnya 2. Tulis lagi ya. 5/7 ditambah 3 kali 2 6 ditambah 1 7 per 2. Nah, setelah semuanya berubah menjadi pecahan biasa seperti ini, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakannya yaitu dengan mengalihkan pecahan sebelahnya atau pecahan yang kedua. Misalkan pecahan pertama ini penyebutnya kan 7. Pecahan kedua penyebutnya 2. Jadi 7 dikali 2. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. Nah, untuk pecahan yang kedua, penyebutnya kan 2. Kita kalikan dengan pecahan yang pertama. Jadi 2 dikali 7.
atasnya juga 7 dikali 7. Nah, sekarang tinggal kita mengalikannya. 5 dikali 2 sama dengan 10 per 7 kali 2 14 ditambah 7 kali 7 49 per 2 kali 7 14. Nah, sekarang penyebutnya kan sudah sama. Tinggal kita menjumlahkan pembilangnya, yaitu kita jumlahkan 10 ditambah 49. 10 ditambah 49 sama dengan 59 per 14. Nah, dari hasil ini kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran dengan cara 59 kita bagi dengan 14. Hasilnya yaitu 4. Sisanya 3 kita tulis pada pembilang. Penyebutnya yaitu 14. Jadi 43 per 14. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini yaitu penjumlahan pecahan murni dengan pecahan desimal. Pecahan murni dengan bilangan desimal ya. Jadi pecahan murninya 6 per 8 ditambah desimalnya 0,6. Lah, bagaimana ini? Yang satu bentuknya pecahan, yang satu bentuknya desimal. Bagaimana cara kita menjumlahkan? Kita jadikan dalam bentuk pecahan. Yang pertama kan sudah pecahan, jadi kita tulis lagi 6 per 8 ditambah, nah desimal kita rubah ke dalam pecahan. Bagaimana caranya? Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Oh, ternyata ada satu angka. Kalau ada satu angka, maka dia per 10. Kalau dua angka, berarti dia per 100. Kalau tiga angka, berarti dia per 1000. Nah, karena ini satu angka, maka dia per 10. Terus pembilangnya berapa, Kak? Pembilangnya yaitu angka yang berada di belakang koma ini. Kan kalau depannya 0, jadi kan 06. 06 itu bisa ditulis 6. Nah, karena sudah jadi bentuk pecahan seperti ini, kita tinggal menjumlahkan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mengalihkan penyebut temannya, yaitu misalkan pecahan pertama penyebutnya kan 8, sedangkan pecahan kedua penyebutnya 10. Tinggal kita kalikan 8 dikali 10. Karena pada penyebut kalikan 10, maka pada pembilang juga kita kali dengan 10. Nah, sama halnya dengan pecahan kedua. Penyebutnya kan 10, maka kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama yaitu 8. Jadi 10 dikali 8. Maka untuk pembilangnya juga sama-sama kita kalikan dengan 8. Nah, sekarang kita hitung terlebih dahulu ya. 6 kali 10 sama dengan 60 per 8 kali 10 80 ditambah 6 kali 8 48 per 10 kali 8 80. Sekarang kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 60 ditambah 48. 60 ditambah 48 108 per penyebutnya berapa? 80. Nah, dari bentuk pecahan ini kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran loh, dengan cara 108 dibagi 80. 108 dibagi 80 mendapatkan 1. Sisanya kita tulis pada pembilang, yaitu 28 per penyebutnya yaitu 80. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan dalam belajar penjumlahan pecahan? Ingat ya, pada penjumlahan pecahan kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi, kalau penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, mudah sekali kan? Kak Rin yakin kalian pasti bisa.
Ingat selalu pesan Kak Rin, seringlah berlatih agar kalian terbiasa dan bisa. Karena dengan berlatih, kalian akan mudah dalam memahami dan menyelesaikan setiap persoalan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jika menurut kalian video Kak Rin bermanfaat dan bisa membantu kalian, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.